Saudara, polisi menyebut penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 pelaku jambret tewas dikarenakan mobil tersangka menabrak sepeda motor pelaku jambret. Polisi mengklaim punya barang bukti rekaman kamera pengawas saat kejadian. Meski penetapan tersangka Hogi Minaya dikritik, Kapolresta Sleman menyebut tersangka Hogi menabrak sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku jambret hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Polisi bilang punya barang bukti rekaman kamera pengawas. Penyelidikan kasus itu dilakukan selama 5 bulan sebelum Hogi ditetapkan sebagai tersangka September 2025. Polisi juga tidak pernah menahan Hogi selama proses hukum berjalan. Dari orang, ya itu silahkan menyampaikan seperti apa. Tanya kita, penyidik kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk rekaman CCTV pada saat bersenggolan dan pada saat menabrak dari belakang. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyoroti penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya yang melindungi istrinya dari aksi penjambretan. Kompolnas menilai penegakan hukum tidak boleh hanya bertumpu pada pemenuhan unsur pidana, namun juga harus menghadirkan rasa keadilan, keamanan bagi masyarakat. Ini jadi pembelajaran penting bagi aparat penegak hukum agar lebih komprehensif melihat peristiwa kejahatan jalanan, terutama yang melibatkan keamanan dan pencegahan oleh masyarakat. Ya, penegakan hukum itu tidak semata-mata memenuhi unsur, tidak memenuhi unsur. Ya, toh penegakan hukum itu harus bisa menjawab rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk juga rasa aman dari masyarakat. Kita belajar dari kasus Sleman yang sekarang paling penting adalah soal perspektif bagaimana melihat kasus, apalagi kejahatan jalanan seperti ini yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kan peristiwanya penjambretan, ya penjambretan dimanapun atau pembegalan dimanapun ya terjadi di kehidupan masyarakat. Kalau penjambretan lebih di jalan raya. Penegakan hukum ya belajar dari kasus Sleman harus juga menghadirkan ya perspektif yang lebih luas. Ya jangan sampai ketika orang berkontribusi terhadap upaya perlawanan kejahatan, pencegahan kejahatan, ya kan malah dianya yang menjadi tersangka. Usai bela istri yang jadi korban jambret, tersangka dan keluarga penjambret sepakat menyelesaikan perkara dengan restoratif justice. Lebih lengkap kita akan tanyakan kepada pengacara Hogi Minaya, Teguh Sri Raharjo. Selamat siang Pak Teguh dengan Bella di studio. Pak Teguh, mohon maaf suaranya belum terdengar. Apakah bisa menyapa? Ya, selamat siang, Mbak Bella. Ya, selamat siang Pak Teguh. Baik, ya. Pak Teguh, kemarin mediasi sudah dilakukan dan berakhir dengan restoratif justice. Apa yang jadi pertimbangan kesepakatan terjadinya restoratif justice ini Pak Teguh? Mungkin perlu kami sampaikan bahwa agenda Senin kemarin itu memang Kejaksaan Negeri Sleman berinisiasi kemudian juga memfasilitasi untuk melakukan restoratif justice untuk para pihak ini. Tapi dalam perjalanannya karena memang ada keterbatasan waktu, terutama dari pihak penasihat hukum dari Palembang maupun Pagar Alam yang ada acara lain, kemudian restoratif justice itu belum selesai. Jadi kita masih ada jilid 2-nya untuk melanjutkan dari agenda yang Senin kemarin sudah dilakukan. Begitu, jadi belum selesai. Ya. Berarti proses terkait dengan restoratif justice ini belum selesai. Tapi apakah memang nantinya sudah ada pembahasan bahwa setelah setuju dengan adanya restoratif justice, status dari Pak Hogi ini masih tersangka atau polisi sudah menerbitkan SP3? Ya kalau nanti katakanlah ini sudah bisa dilakukan atau selesai, otomatis nanti kan perkara selesai juga, Mbak. Begitu. Oke. Ya, perkara selesai. Ya. Bapak, kalau kita
menarik lebih mundur seperti itu ya. Ini kan kasusnya dari tahun lalu. Apakah dari tahun lalu itu sepanjang penyidikan restoratif justice tidak masuk dalam pertimbangan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan? Ya, sebenarnya di tingkat penyidikan kemarin itu belum ada secara maksimal optimal terkait dengan dilakukan RJ ini, karena memang perlu diketahui juga kami menjadi PH-nya Mas Yogi ini setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kami sudah berusaha untuk mengarah itu, bahkan dari klien kami juga sejak sebelum dari tersangka juga sudah sebenarnya membahas ya ataupun menyinggung tentang itu. Tapi kemudian ketika itu belum ada secara informal terkait dengan RJ, sehingga kemudian kalau kita bicara RJ baru bisa terlaksana di kejaksaan sekarang ini, karena memang sebenarnya kalau di KUHP yang sekarang yang bahkan RJ jelas secara eksplisit sudah di singgung, sudah menjadi suatu aturan yang sekiranya itu juga menjadi amanah ketika terjadi proses penyelesaian perkara dari tingkat penyidikan, kemudian penuntutan, bahkan sampai ke pengadilan nanti bisa ditempuh RJ ini. Begitu. Jadi kemarin waktu di Polres itu belum bisa optimal ya. Kemudian secara resmi kalau kita bicara dalam ranah itu baru di Kejaksaan Negeri Sleman ini aja. Secara formal dilakukan, meskipun juga saat ini belum selesai ya. Masih dalam tahap penyelesaian RJ. Seperti itu. Masih dalam proses untuk kemudian RJ ini bisa disepakati. Lalu Pak Teguh, sepanjang tahun lalu hingga sekarang ini dalam proses ini, apakah Pak Hogi pernah ditahan dan sebenarnya dari kapan Pak Hogi menggunakan alat GPS yang ada di kakinya itu? Kalau terkait dengan alat GPS yang ada di kakinya itu memang kemarin ketika tahap 2 ya, dan itu memang sampai di kejaksaan juga seperti itu, tapi kan kemudian sudah dilepas karena kan memang dalam perjalanannya kan terbukti klien kami ini kooperatif, dan bahkan ketika persoalan sudah terpubliskan kan ya tidak akan mungkin lah Mas Yogi ini nanti akan melarikan diri kan begitu, jadi kemudian dilepas ya. Jadi memang SOP yang terjadi di kejaksaan memang seperti itu. Pak Teguh, ini kan kasusnya viral sekali. Komisi 3 juga rencananya akan memanggil Kapolresta besok katanya. Apakah juga Hogi siap untuk dipanggil memberikan klarifikasi di depan DPR jika diundang, Bapak? Ya, nanti akan kami mantapkan lagi pada klien kami, karena klien kami juga ada beberapa hal yang sekiranya perlu menjadi alasan untuk datang tidaknya, karena juga dalam ranah kegiatan pekerjaannya juga beliau itu kan katakanlah menjalani kedisiplinan dalam masuk, karena selama ini kan sudah terganggu dengan kasus ini ya, untuk masuk tidak di tempat pekerjaannya, sehingga nanti akan saya mantapkan dulu. Tapi yang jelas mengapresiasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan mengundang semuanya untuk nantinya bisa berbicara di rapat dengar pendapat itu. Kami mengapresiasi betul itu ya. Begitu. Baik, Pak Teguh Sri Raharjo, pengacara dari Hogi Minaya, terima kasih atas perbincangannya siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak, salam sehat. Informasi usai jeda, saudara, sebuah rambu jalan raya roboh dan menimpa sebuah truk di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Insiden ini menyebabkan penutupan jalan sementara.